Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharni, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Mataram tahun 2023. Hari ini Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 akan melaksanakan ujian praktek mengajar di SD Negeri 105 Bengkulu Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Ya, bagaimana kabarnya, anak-anak? Baik, Ibu Guru.
hanya belum tahu saja. Bagaimana caranya biar tahu? Maka dengan membaca kita bisa tahu dan mengerti. Iya, terima kasih, luar biasa. Ya, sekarang kita lanjutkan. Terlihat anak-anak tulisannya? Terlihat. Kita baca tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati demonstrasi. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis gaya dengan benar. Ya, nanti anak-anak mampu menganalisis jenis-jenis gaya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan gaya secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat merancang model pembuktian pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Paham? Paham. Nah, nanti kegiatan pembelajaran ini ada di sini. Kita baca bersama-sama. 1. Kegiatan pendahuluan. 2. Kegiatan inti, yaitu mengenai penentuan pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, membuat proyek. Kelima, menguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Nah, untuk yang terakhir kegiatan penutup, ya, terdiri dari penguatan kesimpulan dan refleksi. Paham anak-anak? Yang akan kita lakukan hari ini? Paham? Ya, paham. Sekarang apa yang sedang dilakukan bapak-bapak ini, anak-anak? Siapa yang ingin menjawab? Tunjuk tangan. Ayo, jangan malu-malu. Saya guru. Iya. Bapak-bapak tersebut sedang memainkan bom menggunakan bidang miring atau kayu, guru. Iya, bagus sekali, luar biasa, ya, luar biasa. Mengapa bapak-bapak tersebut harus menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu? Karena kalau menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu, mengangkatnya lebih mudah, Ibu Guru. Iya, bagus sekali jawabannya, ya, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Sekarang anak-anak saya minta dua orang anak maju ke depan. Mbak Kaila, bagaimana cara memindahkan benda itu, ya, dari sudut ke sini kita pindahkan ke sudut sini dengan memakai gaya apa? Gaya otot. Iya. Terus kemudian ini ada pertanyaan enggak? Iya? Mengapa perakutan si Kaila dapat memindahkan kami seperti Ibu Guru? Iya, siapa yang ingin menjawab? Karena menggunakan gaya otot. Iya, karena Mbak Kaila menggunakan dengan gaya Otot. otot. Luar biasa, ya. Terima kasih. Lihat semuanya anak-anak. Lihat. Lihat, ya. Terima kasih Mbak Kaila dengan Mbak Kalipatus. Tepuk tangannya anak-anak. Ya, sekarang ada yang ingin tanya enggak tentang apa ini tadi yang dilakukan oleh Mbak Kaila ini tadi? Saya, Bu. Iya. Mengapa isi staples tersebut dapat bergerak-gerak? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu Guru. Iya. Karena adanya
belakang duduk kembali. Anak-anak sekarang membuat kelompok. Tadi sudah kita pelajari tentang apa gaya? Gaya apa tadi yang kita lakukan tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Ada beberapa jenis gaya, yaitu ada 3 ya. Yang pertama gaya otot, gaya gesek, dan gaya magnet yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot. Contohnya, bagaimana contohnya? Seorang yang mengangkat balon, ia membuat benda tersebut pindah lantaran mengeluarkan tenaga. Iya. Kemudian yang selanjutnya, gaya gesek adalah yang dihasilkan oleh benda yang saling bergesekan. Contohnya, lemari yang didorong oleh seorang ke sudut ruangan tertentu. Lemari tersebut akan sehingga gaya otot yang dikeluarkan orang terkait mesin lebih besar. iya. Yang gaya magnet. Gaya magnet di sini adalah gaya yang tak sentuh yang dihasilkan oleh benda berbahan magnet yang bisa mendorong atau menarik benda logam atau besi. Benda logam atau besi contohnya gunting itu ya. Di gambar sudah terlihat ya, atau paku, pinus, kunci dan sebagainya. Pada dasarnya magnet mempunyai 2 kutub ya, yang disebut utara dan selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, gaya yang muncul akan saling menolak. Kemudian sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik menarik ya. Jika didekatkan. Ngerti? Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, LKPD ini nanti anak-anak isi ya. Diisi tentang perintah yang ada di LKPD ini. Ya, sudah dibagi, ini sudah. Kemudian anak-anak, apakah sudah memprint out bahan ajar yang telah di-WA-kan lewat grup kelas anak-anak? Sudah.
saya. Adit, Nabila, Jian, Nafis. B. Alat dan bahan: lem, staples, penghapus dari kayu, gunting, cutter, kardus atau triplek. C. Langkah kerja: siapkan alat dan bahan. Potong kardus atau triplek dengan ukuran atau persegi. Lem pada masing-masing kardus atau triplek sehingga membentuk segitiga. Setelah perosotan atau bidang miring kalian sudah selesai dibuat, susunlah seperti gambar di bawah ini. 2. Luncurkan benda yang terbuat dari kardus dari atas perosotan atau bidang miring. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Lambat. Benda tersebut meluncur dengan cepat atau lambat? Lambat. Gaya apa yang mempengaruhi benda tersebut bergerak lambat? Gaya gesek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya gesek pada benda yang permukaannya kasar dapat menyebabkan benda bergerak secara lambat. Sekarang ganti benda yang luncurkan dengan kotak pensil dari plastik. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Bendanya meluncur. Benda tersebut meluncur dengan cepat atau lambat? Cepat. Gaya apa yang mempengaruhi benda tersebut bergerak cepat? Gaya gesek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya gesek dapat menyebabkan benda yang permukaannya licin bergerak secara cepat. Terima kasih. Sekarang sini dulu. Kelompok A sudah presentase. Sekarang siapa yang ingin menanggapi presentase kelompok A? Saya, Bu. Ya. Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Apa saja yang mempengaruhi Gaya gesek pada suatu benda. ya? Bagaimana? Siapa yang bisa ngaco? Coba ulangi lagi. Tadi pertanyaannya bagaimana? Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Bentuk permukaan kasar atau licin atau rata, luas permukaan benda yang bergesekan, serta berat benda. Iya, terima kasih. Luar biasa anak-anak. Sudah puas apa belum? Ya, kalau sudah, anak-anak dipersilakan kelompok A duduk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, sekarang kelompok B, saya persilakan ke depan. Ya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok B. Anggotanya Valen, Vika, Kaila, Ridwan. Saya sebagai ketua akan membacakan presentase hasil kelompok B. B. Alat dan bahan: kardus atau triplek, lem, cutter, gunting, staples, dan jeglok, penghapus, balok, bola kasti, kaca. D. Langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan. Potong kardus atau triplek dengan ukuran. Lem pada masing-masing ujung kardus atau triplek. Garis miring triplek atau kardus
sehingga membentuk segitiga. Setelah perosotan atau bidang miring kalian sudah selesai buat, susunlah seperti gambar di bawah ini. Luncurkan benda yang terbuat dari kardus dari atas perosotan atau bidang miring. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Benda tersebut meluncur. Benda tersebut meluncur dengan cepat atau lambat? Lambat. Gaya apa yang mempengaruhi benda tersebut bergerak lambat? Gaya gesek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gaya gesek pada benda yang permukaannya kasar dapat menyebabkan benda bergerak secara lambat. 3. Sekarang ganti benda yang luncurkan dengan balok kaca. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Benda tersebut meluncur. Benda tersebut meluncur dengan cepat atau lambat? Cepat. Gaya apa yang mempengaruhi benda tersebut bergerak cepat? Gaya gesek. Demikian dapat disimpulkan bahwa gaya gesek dapat menyebabkan benda yang permukaannya licin bergerak secara cepat. F. Pertanyaan. 1. Seorang dapat memindahkan benda karena menggunakan gaya otot. 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gaya apakah yang menyebabkan lemari tersebut susah untuk dipindahkan? Gaya gesek. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa paku tersebut menempel pada ujung magnet? Karena adanya tarikan magnet. Sudah selesai? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya? Apa yang mempengaruhi gerak benda? Besar gaya yang diberikan bentuk permukaan, luas permukaan, dan berat benda. Oke, puas Mbak Nabila? Dengan pertanyaan ini, yang lain? Puas. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, itu tadi ya tentang perosotan bidang miring. Beberapa faktornya ya yang mempengaruhi gaya gesek ya. 1. Gaya gesek yang pertama yaitu kasar atau licinnya permukaan. Semakin kasar suatu permukaan, gaya gesek akan semakin besar. Sementara permukaan licin akan menghasilkan gaya gesek yang kecil. Ya anak-anak? Udah mengerti tentang penjelasan Ibu Guru ini? Sekarang kita ini ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Ada yang bisa memimpin? Bisa? Ya? Iya. Ayo mendepan. 1, 2, 3. Tepuk selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Duduk kembali ke tempat. Demikian ya. Kita simpulkan hasil pelajaran hari ini ya mengenai jenis-jenis gaya pengaruh gaya terhadap benda. Coba si Ika. Pengaruh gaya terhadap benda membuat benda diam menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, mengubah kecepatan gerak benda, mengubah benda yang bergerak jadi diam, mengubah bentuk benda. Iya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak.
pembelajaran yang telah kita sampaikan hari ini. Sekarang evaluasi dulu. Anak-anak sekarang silakan mengerjakan untuk evaluasinya. Sudah? Sudah. Sekarang dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan semuanya. Ya. Sini, taruh sini. Sudah semua dikumpulkan? Ya. Ya, kalau sudah, sekarang kita menyimpulkan pelajaran yang telah kita lalui ini ya. Kesimpulan yang kita ambil hari ini tentang pelajaran ini yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Satu, membuat benda dia menjadi gerak. Kemudian yang terakhir, mengubah benda bentuk benda ya. Ya, anak-anak sudah mengerti ini? Sudah paham? Senang dengan pelajaran ini? Puas dengan pelajaran yang kita sampaikan ini? Ya, kalau puas ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Anak-anak di rumah belajar ya, belajar untuk mengerjakan tugas pelajaran yang akan datang. Ya, merangkum dan membaca-baca pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kemudian sekarang anak-anak satu orang untuk memimpin doa. Saat berdoa mulai. Demikianlah pembelajaran IPAS. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup ya. Ibu mengucapkan